Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadani Lawin dengan NPM 4191004, jurusan Teknik Industri Universitas Islam Jakarta. Saya akan memaparkan hasil kegiatan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Supply Chain Management pada PT HIC. Pemaparan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah gambaran umum perusahaan, bagian ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah pemaparan hasil laporan kerja praktik. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Apa itu kerja praktik? Kerja praktik atau KP ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Industri Universitas Islam Jakarta pada semester ganjil. Kerja praktik merupakan suatu bentuk implementasi perkuliahan yang dilakukan secara langsung ke suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya kegiatan ini, kerja praktik mampu memberikan pengalaman, mengasah keahlian dan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja. Selain yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan adanya kegiatan kerja praktik ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan bidang pekerjaan sesuai keahlian yang telah diperoleh di perkuliahan di kelas. Mengasah kemampuan dan mengidentifikasi masalah dan kasus keterampilan yang ditempuh untuk menemukan solusi yang konkret. Meningkatkan pemahaman dan penerapan bidang ilmu sebagai tahap persiapan implementasi di dunia kerja. Selain itu, kita diharapkan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dunia pekerjaan dan aspek manajemen waktu penugasan dan praktik pekerjaan, serta meningkatkan relasi kerjasama yang baik antar pihak terkait. Adapun waktu pelaksanaan kerja praktik saya yaitu mulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada PT HIC yang beralamat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, PT HIC terletak di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang wood and fixture frame. Pada tahun 1968, perusahaan ini didirikan di Taiwan sebagai pabrik pengerjaan kayu yang berspesialis dalam bingkai barok siap pakai. Setelah Yang Tai mulai berkonsentrasi memproduksi molding kayu sepanjang 10 kaki, beberapa tahun kemudian Jim merancang sejumlah mesin khusus yang merevolusi industri manufaktur molding kayu dan masih digunakan secara luas hingga sekarang. Pada tahun 1995, operasi Yangpin dipindahkan ke Tangerang dengan nama baru HIC. Perpindahan tersebut terbukti benar. Perusahaan berkembang hanya dalam beberapa tahun dari premis luas 270.000 kaki menjadi 1.830.000 kaki. Saat ini didukung oleh 1.200 tenaga kerja yang kuat. Jenis kayu yang diolah pada PT HIC antara lain pinus, durian, geometri, samama, bayur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada struktur organisasi yang diawali oleh presiden direktur, direktur produksi. Selanjutnya itu ada manajer ekspor atau impor, manajer accounting, manajer marketing, manajer industrial engineering, manajer produksi, manajer HRD atau GA, manajer purchasing. Adapun mesin yang digunakan selama proses produksi pada PT HIC diantaranya adalah mesin molding, planer, multi-rip saw, sanding, mesin belah, dan sebagainya. Bagian ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Ruang lingkup supply chain management pada PT HIC terbagi atas 4 bagian. Pertama, penerimaan bahan baku. PT HIC menerima bahan baku kayu yang asal-usulnya berasal dari hutan hak hasil budidaya dan impor
berupa kayu gergaji jenis diametri, damar, kulai, sengon, jabon, pinus, dan durian yang berasal dari hutan hak hasil budidaya sebanyak 18.262,103.380 meter kubik. Linear slice jenis mapabur yang asal-usulnya dari impor yang dibeli melalui importir lokal sebanyak 2.059,600 meter persegi atau 1,11.375 meter kubik. Kayu gergaji impor jenis Pinus radiata, Red Grandis, dan White Spruce banyak 3.939,2706 meter kubik. Bahan baku tersebut seluruhnya milik sendiri. Perusahaan tidak menerima pengolahan produk dari pihak lain. Yang kedua yaitu penggunaan kayu dan produk turunannya. PT HIC menerima bahan baku impor berupa kayu gergajian. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu impor tersebut seluruhnya digunakan untuk bahan baku fixture frame, tidak ada bahan baku yang dijual. Penggunaan bahan baku impor dapat diketahui melalui pencatatan pada tally sheet atau tally list bahan baku dan produksi. Pada saat bahan baku datang, diberi label identitas pada saat masuk produksi dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan sehingga dapat diketahui nama pemasok dan PIB yang digunakan. Yang ketiga, proses produksi pada PT HIC. Garis besar proses produksi dan ketulusan produk pada PT HIC dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada saat kayu gergajian datang, radar perusahaan melakukan pengukuran ulang yang hasilnya dalam tally sheet penerimaan bahan baku yang memuat informasi tanggal tally, nama supplier, nomor dokumen angkut, nomor polisi kendaraan pengangkut, jenis kayu ukuran, jumlah dan volume kayu. Selanjutnya, kayu gergajian ditandai dengan tally sheet bahan baku yang memuat informasi tanggal tally kualitas, nama supplier, nomor dokumen, legalitas angkutan, ukuran, jumlah dan volume, serta nomor bandel. Kayu gergaji tersebut selanjutnya melalui proses vakum untuk kayu lokal dan clean dry selama beberapa hari sesuai MK yang dibutuhkan. Kayu gergaji kering selanjutnya diberi tally dengan informasi yang sama dengan tally sheet bahan baku, namun diberi informasi tambahan berupa tanggal keluar dari clean dry dan kadar kelembapan atau MK. Proses produksi molding dimulai dari proses pengetaman pada dua sisi penampang lebar dan dua sisi penampang tebal di mesin planer. Khusus untuk produk kayu solid, kayu yang sudah diketam selanjutnya akan langsung masuk ke dalam mesin molding. Sedangkan untuk produk finger joint, kayu akan melalui proses pemotongan di mesin crosscut dan multi-rip untuk mendapatkan ukuran panjang tertentu sekaligus membuang cacar atau mata pecah, dan lain-lain. Selanjutnya, potongan-potongan kayu tersebut akan masuk ke dalam mesin finger joint. Finger joint yang telah selesai dibentuk selanjutnya akan masuk ke dalam mesin molding. Perusahaan telah melakukan pencatatan dan penandaan pada setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan bahan baku sampai proses produksi molding. Sebelum masuk ke proses produksi finger joint, tally sheet bahan baku yang melekat pada kayu gergajian akan direkap dalam recovery sheet atau pembahanan yang memuat informasi jenis kayu, nama supplier, kualitas, tanggal produksi, ukuran, jumlah dan volume kayu yang diproses. Output produksi berupa finger joint akan kembali dicatat dalam recovery sheet atau hasil F atau J yang memuat informasi jenis kayu, nama supplier, nomor dokumen, legalitas angkutan bahan baku yang digunakan, tanggal selesai proses produksi, ukuran, jumlah, dan kualitas. Finger joint yang dihasilkan selanjutnya dipindahkan ke gudang bahan baku kering yang disertai dengan bukti penerimaan kayu yang memuat informasi tanggal penerimaan di gudang, sortirmen dan jenis kayu, ukuran, jumlah, dan nomor dokumen, legalitas angkutan bahan baku yang digunakan. Pada produk finger joint juga ditandai dengan tally sheet hasil produksi yang memuat informasi tanggal tally penerimaan di gudang, nomor bandel, jenis kayu, sortirmen, nomor dokumen legalitas bahan baku,
nama supplier, ukuran, jumlah, dan tanggal selesai produk. Bagian PPIC menerbitkan surat perintah produksi yang memuat informasi tanggal molding, tanggal ekspor, nomor pelanggan, kode produksi, kode item, warna, jenis kayu, ukuran, jumlah order, jumlah dibuat, ukuran box, jumlah piece atau pack atau karton, jenis lapisan, spesifikasi, dan layout molding. Selanjutnya, bagian produksi molding akan mengambil bahan baku, kayu solid atau finger joint, yang dibutuhkan di gudang bahan baku kering dengan bukti pengambilan kayu yang memuat informasi tanggal pengambilan kayu di gudang, sortirmen dan jenis kayu, nama supplier, ukuran, jumlah dan volume kayu, nomor dokumen, legalitas bahan baku yang diambil, dan nomor bandel. Bahan baku yang diambil dari gudang bahan baku kering selanjutnya diproses di mesin molding. Molding yang dihasilkan selanjutnya diberi tally sheet hasil produksi molding yang memuat informasi kode produksi, kode item, tanggal selesai proses molding, sama dengan tanggal pengambilan kayu di gudang, tanggal siap repair, jumlah kayu, nomor dokumentasi legalitas bahan baku, dan jenis kayu. Molding tersebut selanjutnya menjadi bahan baku untuk produk wooden picture frame dengan proses repair, dempul, sanding, penerimaan motif, pengecatan, atau gold leaf, penempelan veneer, dan finishing. Pada tahapan proses tersebut, perusahaan sudah tidak lagi melakukan pencatatan maupun penandaan pada kayu yang diproses. Pencatatan dan penandaan yang dilakukan perusahaan berlaku untuk kayu FSC maupun non-FSC. Yang terakhir, proses hasil olahan kayu diekspor. PT HIC melakukan ekspor produk berupa wooden picture frame HS kode 4414, wooden picture frame molding HS kode 4409, dan finger joint laminating board FJLB HS kode 4412 sebanyak 303 kali dengan volume sebesar 10.720,4.832 meter kubik dan nilai FOB sebesar USD 22.619.818,38. Produk tersebut diekspor dengan tujuan utama ke USA. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Lalu selanjutnya adalah pemaparan implementasi K3 pada PT HIC. Bagian ini kemudian dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu pedoman atau prosedur K3 pada PT HIC. Poin kedua yaitu implementasi K3 pada PT HIC. Pedoman atau prosedur K3 pada PT HIC. PT HIC memiliki prosedur K3 tanggal 1 Februari 2013 yang disusun oleh Wakil Manajemen, kemudian disetujui oleh Manajer HRD dan GA, dan disahkan oleh Direktur Utama. Adapun prosedur K3 tersebut memuat hal sebagai berikut. Pertama, tujuan, ruang lingkup, dan stakeholder yang terlibat dalam prosedur K3. Kedua, aturan umum terkait pemasangan dena evakuasi, rambu jalur evakuasi, rambu pintu keluar, apar, dan kotak P3K. Ketiga, aturan umum terkait penanganan kecelakaan kerja, kebakaran, dan keadaan darurat lainnya. Keempat, flowchart pemeliharaan lingkungan kerja. Kelima, flowchart audit pemeliharaan lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja. Keenam, prosedur ketiga ini telah diimplementasikan dengan baik di pabrik PT HIC. Selain itu, perusahaan telah memiliki susunan P2K3 yang bertanggung jawab di dalam implementasi K3. Perusahaan juga melaksanakan simulasi evaluasi bahaya kebakaran yang terakhir pada tanggal 2 Juni 2022 yang telah dilaksanakan oleh tim P2K3. Materi pelatihan diantaranya mengenai pemahaman dalam mengenali dan memastikan bentuk bahaya yang timbul, pemahaman mengenai evakuasi, dan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
Yang kedua yaitu implementasi K3 pada PT HIC. Implementasi K3 pada PT HIC terkait K3 di lingkungan pabrik. PT HIC telah menyediakan peralatan terkait K3 di lingkungan pabrik. Perusahaan menyediakan APB berupa masker, sarung tangan kain, dan lain-lain sesuai dengan risiko di area kerja dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja. Perusahaan juga menyediakan kotak P3K yang tersebar di seluruh area pabrik sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja. Areal pabrik dilengkapi dengan apar, hidran, dan alarm pemadam kebakaran yang diletakkan pada posisi yang mudah dilihat dan mudah dijangkau, serta masih berfungsi dengan baik. Selain itu, apar juga telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Perusahaan melakukan pengecekan apar secara berkala. Terdapat juga tempat penyimpanan air berupa kolam air dan tandun air untuk menanggulangi kebakaran di area pabrik. Areal pabrik telah dilengkapi dengan dina evakuasi, rambu jalur evakuasi, titik kumpul, serta rambu K3 lainnya yang terlihat dengan jelas. Bagian akhir dari pemaparan hasil kerja praktik ini adalah penutup. Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kerja praktik ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, dan pengalaman baru tentang bagaimana melakukan dan juga menggunakan ilmu yang diajarkan di dunia perkuliahan, khususnya ilmu manajemen di bidang manajemen rantai pasok. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme supply chain management dan proses produksi pada PT HIC. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada perusahaan yaitu PT HIC diharapkan memperbaiki layout dalam permesinan agar kinerja dan hasil produksi dapat lebih efektif dan efisien. Saran tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kemajuan perusahaan di masa mendatang. Selain itu, saya berharap dengan saran tersebut PT HIC dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dalam mengatur supply chain manajemen perusahaan. Akhir kata, sekian pemaparan hasil kerja praktek yang telah saya lakukan. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman sekalian di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.